Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Triangle tahun 2009. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang mendapati dirinya terjebak dalam lingkaran waktu tiada akhir. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Yeah, just not quite so sudden. Cerita dimulai dengan seorang mama muda single parent bernama Jess sedang memeluk anaknya bernama Tommy yang ketakutan gara-gara melihat sesuatu di jendela hingga tanpa sengaja menumpahkan cat air di lantai. Sang ibu meyakinkan bahwa anaknya tersebut baru saja bermimpi buruk, dan mimpi buruk seringkali membuat seseorang berhalusinasi. Diketahui anak sematawayangnya itu mengidap gangguan autisme. Karena itu Jess mau gak mau harus memberikan perhatian ekstra setiap saat. Meskipun tanggung jawab besar itu kerap membuat Jess merasa lelah dengan kehidupannya. Saat Jess tengah membersihkan tumpahan cat air, bel pintu berbunyi. Namun anehnya tidak ada siapapun di sana. Bahkan tetangganya bernama Jack yang sedari tadi berada di luar mengaku tidak melihat siapapun. Did you see someone ring my doorbell? Nope. Setelah itu, Jess buru-buru menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Karena pagi ini Jess diajak berlayar oleh teman baiknya bernama Greg. Sebelum berangkat, Jess kembali mengecek catatan yang berisi waktu kumpul serta nama perahu yang akan mereka gunakan, yaitu Triangle. Dan setelah itu, Jess menggendong putranya kemudian bergegas pergi ke pelabuhan. Selain Jess, Greg juga mengajak seorang kru bernama Victor, pasangan suami istri Sally dan Downey, serta teman Sally bernama Heather yang hendak ia jodohkan dengan Greg. Sampai di dermaga, bukannya menunjukkan wajah gembira, Jess itu malah terlihat murung dan kebingungan. Victor lantas memberitahu Greg sepertinya Jess sedang tidak baik-baik saja. Hey. Greg menghampirinya lalu memintanya istirahat jika Jess lagi nggak enak badan. Mereka bisa menunda liburan lain waktu. Tapi Jess menolak, dirinya hanya sedikit kelelahan dan tetap ingin pergi berlayar bersama mereka. Hanya saja Jess mengaku ingin tidur sejenak selama perjalanan. Sesaat setelah berangkat, Victor memberitahu Greg. Saat bertemu Jess di dermaga, Victor menanyakan di mana Tommy. Karena di hari sebelumnya, Jess berjanji akan mengajak anaknya tersebut. He's at school. Tapi anehnya, Jess malah mengaku nggak ingat. Lalu berhayal selama 20 detik sebelum akhirnya bilang Tommy lagi di sekolah. Padahal hari Sabtu sekolah pada libur. Be nice to her. Meski begitu, Greg tidak ingin berprasangka buruk pada Jess dan meminta Victor memperlakukannya dengan baik. Selang beberapa jam, Jess akhirnya terbangun gara-gara mimpi buruk di mana dirinya terdampar di pinggir pantai. Dan setelah itu, Jess ngobrol dengan Greg di atas. Downey, want to give me a hand, please? You want to aim that way. Melihat keakraban mereka berdua, Sally merasa nggak senang. Menurutnya, wanita problematik itu nggak pantas mendapatkan Greg lalu meminta Heather mendekatinya. Di sisi lain, Heather justru tertarik pada Victor yang menurutnya lebih tampan dan maco. Tapi apa boleh buat, karena Sally memaksa, Heather pun mendekati Greg. How's it going? Namun belum sempat keduanya ngobrol, mereka dibuat terkejut karena perahu mendadak berhenti. Angin tiba-tiba menghilang, lautan menjadi hening seolah dunia berhenti berputar. It's crazy. Jess lalu meminta Greg segera menyalakan mesin untuk membawa mereka pulang. Tapi sialnya, mesin kapal masih dalam perbaikan dan tanpa angin mereka tidak bisa berlayar kemanapun. Lalu di kejauhan, tiba-tiba muncul awan hitam disertai badai petir bergerak mendekati kapal. Greg buru-buru menghubungi penjaga pantai agar segera menjemput mereka. Namun komunikasi itu terdistorsi dan malah terhubung dengan kapal terdekat, di mana terdengar seorang wanita meminta tolong karena semua penumpang tewas dibunuh. Sayangnya, belum sempat mengetahui di mana posisi kapal itu, badai keburu menghantam dan membuat perahu mereka terbalik. Di tengah kekacauan itu, Heather hilang terseret arus, sementara yang lain berhasil bertahan di atas lambung perahu. Okay? Yeah. Di tengah rasa putus asa yang mendalam, sebuah kapal pesiar raksasa tiba-tiba muncul dari balik kabut. Mereka melihat seseorang berdiri di geladak lalu berteriak meminta tolong.
Tapi anehnya orang itu tidak menjawab. Beruntung kapal itu hanya melaju pelan sehingga mereka bisa naik ke kapal dengan mudah. Saat hendak naik, Jess merasa seolah pernah melihat kapal itu tapi entah di mana. Tapi perhatiannya teralihkan ketika Greg memintanya segera naik. Awalnya mereka begitu senang karena akhirnya berhasil selamat. Namun situasi berubah menjadi mencekam saat mendapati kejanggalan di mana kapal itu terasa sangat sunyi seolah tanpa penumpang. Bahkan orang yang sebelumnya mereka lihat juga menghilang entah kemana. Dan lebih anehnya lagi, kapal tersebut tiba-tiba melaju dengan cepat tanpa ada yang menyadarinya. Hello? Masuk ke dalam, Jess lagi-lagi merasakan deja vu, seolah pernah berada di sini di mana lorong-lorong itu persis dengan yang ia pikirkan. Sampai di ujung lorong, mereka menemukan foto dari kapal ini yang ternyata merupakan kapal pesiar kuno tahun 1932 bernama Aeolus. Lalu di sebelahnya terdapat lukisan Sisyphus yang merupakan anak dari Aeolus. Dalam mitologi Yunani kuno, Sisyphus dihukum para dewa gara-gara mengkhianati janjinya pada kematian dan berusaha menghindari takdirnya. Akibatnya, Sisyphus dihukum mendorong batu besar ke atas gunung hanya untuk melihat batu itu berguling ke bawah, lalu mendorongnya kembali ke atas dan begitu seterusnya. I studied it, but I can't remember. Can we just keep on moving, please? Tiba-tiba, mereka mendengar sebuah benda terjatuh di sebuah ruangan. Setelah diselidiki, benda itu ternyata kunci rumah dan kunci mobil milik Jess. Padahal Jess meninggalkan kunci itu di Triangle dan tidak seharusnya berada di kapal ini. Di sisi lain, Sally menduga mungkin saja kunci itu dibawa oleh Heather yang berhasil naik ke kapal ini, lalu berkeliling kapal berharap menemukan Heather. Sampai di restoran, mereka mendapati tumpukan makanan yang terlihat baru saja disajikan. Hanya saja tidak ada siapapun di sana. Victor menyebut saat ini baru jam 11.30 siang, jadi ada kemungkinan para penumpang itu belum pada kesini. Namun anehnya, jam tangan Jess menunjukkan pukul 8.17, sama persis dengan jam dinding kapal, sebuah kebetulan yang hampir mustahil terjadi. I saw someone. Tiba-tiba, Jess melihat seseorang diam-diam memperhatikan mereka dari balik lorong. Karena penasaran, Victor berlari mencari sosok tersebut. Sementara itu, Greg pergi ke sisi lain lorong diikuti Jess. Jess mengatakan dia kembali merasakan deja vu, sesuatu yang buruk akan menimpa Victor. Greg menyebut tidak ada bahaya di dalam kapal kosong. Kekhawatirannya itu disebabkan Jess mengalami shock serta rasa bersalah terhadap Tommy karena meninggalkannya. Perhatian mereka kemudian teralihkan suara gemercik air di sebuah kamar. Saat diperiksa, mereka malah menemukan tulisan di kaca yang ditulis dengan darah berisi pesan agar mereka pergi ke teater. Jess kembali meyakinkan tulisan itu adalah pertanda buruk. Namun lagi-lagi Greg mengabaikannya dan justru mengira seseorang sengaja menakut-nakuti mereka sambil bermain peta umpet di kapal ini, yang tentu saja langsung dibantah Jess. Karena sangat tidak masuk akal, nahkoda sengaja melambatkan kapal demi menyelamatkan mereka lalu bersembunyi dan mengerjai mereka. Greg mencoba memberi pengertian. Rasa takut yang dialaminya sebenarnya hanya ada di dalam pikirannya. Menurutnya, kapal ini tidak muncul begitu saja dari antah berantah tanpa awak kru dan penumpang. Namun di dunianya, mungkin kapal ini hanyalah sebuah kapal kosong. My world is waiting outside school for his mother to pick him up. Jess selalu berkata, dunianya adalah seseorang yang menunggu di sekolah, berharap ibunya segera menjemputnya. Dan setelah itu, Jess kembali ke restoran untuk menunggu Victor. Sementara di sisi lain lorong, Sally dan Downey menemukan ceceran darah di lantai yang mengarahkan mereka ke teater. Downey? Sally? Kembali ke restoran, Jess kembali melihat kejanggalan. Semua makanan dan buah-buahan segar di atas meja sudah membusuk. Tak lama berselang, Victor kembali dalam keadaan sekarat. Jess mencoba menolongnya, namun tanpa diduga, Victor malah menyerangnya tanpa alasan yang jelas. Jess berusaha melawan, lalu tanpa sengaja, Jess menekan luka parah di kepala Victor yang membuatnya melemah sebelum akhirnya meninggal. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan dari ruang teater. Jess bergegas pergi ke sana, lalu mendapati Greg tewas ditembak seseorang. Begitu melihat Jess datang, Sally langsung meluapkan kemarahan padanya.
karena sebelum tewas, Greg sempat mengatakan Jess lah yang menembaknya, yang tentu saja langsung dibantahnya. Karena saat kejadian, Jess lagi bersama Victor, di mana Victor berlumuran darah setelah diserang seseorang. Why did you tell us to come to the theater? Meski begitu, Downey nggak percaya. Dan untuk alasan apa, Jess meminta mereka pergi ke ruangan ini jika bukan karena ingin membunuh mereka. I didn't. Sally, I did. Jess membantah karena tidak pernah meminta mereka pergi ke sini, yang membuat Sally mengira Jess mengidap skizofrenia. Tiba-tiba, seseorang menembak Sally dan Downey dari atas hingga menewaskan keduanya. Beruntung, Jess berhasil menyelamatkan diri dari sosok psikopat bertopeng tersebut. Masuk ke dapur, Jess mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga, lalu segera kembali ke gelada. Tapi sialnya, psikopat itu ternyata mengejarnya, kemudian memukul Jess dengan senjatanya. Jess berusaha melawan dan berhasil menghindar. Psikopat itu terus menembakinya, tapi meleset hingga kehabisan peluru. Jess kemudian mengambil sebilah kapak di dinding, lalu menantang psikopat itu adu fisik. Sampai akhirnya berhasil memojokkan pelaku dan memintanya mengungkap identitasnya. Namun psikopat itu justru mengatakan satu-satunya cara untuk pulang hanyalah membunuh semua orang. Jess kembali melancarkan serangan, tapi psikopat itu berhasil menghindar dan menceburkan diri ke laut. Setelah itu, Jess mendengar alunan musik klasik di sebuah ruangan. Namun perhatiannya justru teralihkan ke sebuah cermin untuk melihat wajahnya sendiri. Di waktu yang sama, Jess mendengar teriakan seseorang dari arah lautan. Dan begitu melihatnya, Jess sangat terkejut mendapati teman-temannya yang sudah tewas kembali dan berdiri di atas perahu yang terbalik. Bahkan dirinya sendiri juga ada di sana. Nah, dari adegan inilah kita akhirnya mengetahui bahwa sosok yang sebelumnya mereka lihat di atas kapal tak lain dan tak bukan adalah Jess itu sendiri. Fenomena ini seolah menunjukkan bahwa saat ini Jess sedang mengalami time loop, di mana dirinya terjebak pada kejadian yang sama dan mengulanginya dari awal. Tepatnya dimulai dari saat mereka melihat kapal Aeolus melintas. Hal ini juga menjelaskan kenapa Jess seolah pernah melihat dan seperti pernah berada di kapal ini seakan mengalami deja vu. Merasa bingung harus berbuat apa, Jess memutuskan masuk ke dalam kapal. Saat sedang mengamati dirinya sendiri dari balik lorong, Jess malah tanpa sengaja menjatuhkan kunci rumahnya yang sebelumnya ditemukan Victor dan diberikan padanya. Bisa dibilang, kunci yang dijatuhkannya tersebut adalah kunci yang sebenarnya berasal dari dirinya sendiri. Sampai di sebuah kamar, Jess kembali mendapati tulisan di kaca yang dibuat dengan darah. Hanya saja tulisan itu sepertinya baru saja dibuat karena darahnya belum menetes seperti tulisan yang ia lihat sebelumnya. Setelah itu, Jess yang masih mencoba memahami fenomena lingkaran waktu yang dialaminya, diam-diam mengintip teman-temannya yang saat ini berada di restoran. Namun karena kurang berhati-hati, Jess ketahuan oleh dirinya sendiri yang kemudian dikejar Victor. Karena itu, Jess buru-buru kabur ke atas gelada, namun tanpa disangka, Jess justru melihat mayat Downey terapung di atas laut. Padahal, sejauh yang ia ingat, Downey tergeletak di ruang teater. Tapi sialnya, Victor justru menemukannya dan bertanya, bagaimana Jess bisa secepat itu sampai ke atas sini. Downstairs right now is a copy of myself. Jess kemudian menjelaskan bahwa dia sedang mengalami fenomena aneh, yaitu mengulangi kejadian yang pernah ia alami sebelumnya, di mana semua orang dibunuh oleh seorang penjahat bertopeng. Jess pun mencoba membuktikannya dengan menunjukkan mayat Downey yang terapung di laut. Tapi sayangnya jasad itu habis dimakan burung. Victor mengira Jess ini sedang berhalusinasi. Jess berusaha meyakinkannya sambil mendorongnya ke tembok. Listen, I'm gonna do you a favor, okay? It means you're gonna die. Namun malah tanpa sengaja membuat kepalanya tertusuk benda tajam. Nah, dari situlah Jess akhirnya mengetahui bahwa seseorang yang melukai dan membunuh Victor tak lain adalah dirinya sendiri. Frustasi dengan apa yang dialaminya, Jess masuk ke kabin kapal. Di lantai, Jess menemukan tumpukan kertas bertuliskan pesan yang isinya sama semua, yaitu jika mereka naik ke kapal, bunuh mereka semua. Hal itu mengingatkan Jess akan perkataan psikopat bertopeng itu, yang mengatakan satu-satunya cara untuk pulang hanyalah membunuh semua orang.
Di tempat itu, Jess juga menemukan baju dan senjata yang digunakan psikopat tersebut. Tanpa disadari, Jess justru melakukan hal yang sama, menulis pesan tersebut dan meninggalkannya bersama tumpukan kertas tersebut. Jika dilihat dari banyaknya kertas berisi pesan yang ada di situ, sepertinya time loop ini sudah terjadi sebelumnya. Saat sedang merundingi apa yang harus diperbuat, Jess tanpa sengaja menjatuhkan liontin foto dirinya dan Tommy. Saat hendak mengambilnya, liontin itu malah terjatuh, di mana terdapat banyak sekali liontin yang sama di tempat tersebut. Jess akhirnya mengambil senjata tersebut untuk berjaga-jaga, lalu kembali ke restoran. Sampai di lorong, Jess bertemu dengan Victor yang sekarat sambil menodongkan senjata ke arahnya. Nah, ketika Jess kedua hendak menghampiri Victor yang terluka, Jess memutuskan menemuinya, yang tentu saja membuat Victor dan Jess kedua bingung kenapa Jess bisa ada dua. Hal ini juga secara tidak langsung mengubah alur kejadian sebelumnya. Jess yang merasa dirinya yang kedua itu bukanlah dirinya bermaksud menembaknya. Tapi Jess gak tega membunuh dirinya sendiri, dan situasi itu pun dimanfaatkan Jess kedua melarikan diri. Victor akhirnya percaya apa yang dikatakan Jess. Namun karena luka di kepalanya sangat parah, Victor gak tahu harus berbuat apa sebelum akhirnya jatuh pingsan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari ruang teater, di mana psikopat itu baru saja membunuh Greg. Jess bergegas masuk ke dalam, lalu mengarahkan tembakan ke arah psikopat bertopeng tersebut, tapi sayangnya meleset. Jess kemudian meminta Sally dan Downey keluar sebelum psikopat itu kembali. Jess berpikir jika dia bisa mengubah alur kejadian sebelumnya, mungkin saja Jess bisa terbebas dari lingkaran waktu ini. Jess kemudian memberikan senjatanya pada Downey untuk berjaga-jaga dan menembak siapapun yang muncul selain dirinya. Sementara dia akan menjemput Victor dan setelah itu bersama-sama turun dari kapal ini. Tapi begitu sampai di restoran, Victor malah menghilang entah kemana dan hanya melihat bekas darah di lantai yang mengarah keluar kapal. Di saat yang sama, Jess kembali mendengar suara tembakan lalu bergegas masuk ke dalam. Tembakan tersebut ternyata sengaja dilakukan Downey karena melihat sosok mencurigakan di balik lorong yang tak lain adalah psikopat bertopeng. Dan ternyata sosok di balik bertopeng itu adalah Jess itu sendiri. Padahal seperti yang kita tahu, psikopat bertopeng itu sebelumnya sengaja menceburkan diri ke laut saat menghindari serangan Jess. Hal ini berarti selain Jess utama, ada Jess kedua dan ada Jess bertopeng kedua. Seolah keberadaan mereka di kapal ini bertumpuk satu sama lain. Jess bertopeng itu akhirnya menampakkan diri, lalu mengajak Downey dan Sally ke sebuah ruangan dengan alasan keamanan. Mengira Jess ini adalah Jess yang mereka temui sebelumnya, keduanya pun menurutinya. Setelah menutup pintu, Jess langsung menyerang keduanya menggunakan pisau. Jess berhasil membunuh Downey, sementara Sally berhasil keluar dan melarikan diri. Sementara itu, Jess asli yang sebelumnya masuk ke dalam mencari di mana Sally dan Downey. Tapi karena Sally udah nggak percaya pada Jess, Sally memilih bersembunyi lalu diam-diam pergi ke ruang komunikasi untuk memanggil bantuan. Nah, jadi teman-teman, suara wanita yang meminta tolong sebelumnya tak lain adalah Sally. Mendengar suara Sally ada di ruang komunikasi, Jess mendatangi ruangan tersebut. Tapi Sally yang menyadarinya bergegas keluar disusul Jess. Sampai di atas gelada, Jess akhirnya berhasil menemukan Sally, di mana terdapat puluhan jasad Sally tergeletak di tempat tersebut. Jess kemudian menghampirinya sambil berusaha meyakinkan Sally bahwa dia bukan pelakunya. Padahal Sally dengan jelas menyaksikan bagaimana Jess menyerang Downey di dalam kamar. Di waktu yang sama, Jess mendengar keributan di bawah, lalu melihat sosok dirinya menghajar dirinya yang lain lalu menceburkannya ke laut. Kejadian ini agak berbeda dengan sebelumnya, karena Jess yang diceburkan ke laut itu tidak menggunakan topeng. Jess kemudian berjanji pada Sally, saat mereka yang lain datang ke kapal ini, Jess akan membawanya turun dari kapal lalu pergi menggunakan perahu layar mereka. Namun karena Sally mengalami pendarahan berat, Sally akhirnya meninggal dunia bersama Sally-Sally yang lainnya. Sesaat setelahnya, Jess melihat dirinya melihat teman-temannya datang kembali yang menandakan dimulainya lingkaran waktu. Dari sinilah Jess menyadari lingkaran waktu ini terjadi ketika semua teman-temannya sudah meninggal.
Jess sebenarnya berniat turun dari kapal untuk kembali ke pantai menggunakan perahu mereka yang terbalik. Tapi kapal ini tiba-tiba melaju kencang. Jess berusaha menghentikan mesin, tapi sayangnya nggak berhasil. Kejadian yang sama pun akhirnya terulang kembali. Jess melihat dirinya yang baru saja mengalami lingkaran waktu bertemu dengan Victor, lalu tanpa sengaja melukainya. Jika kita perhatikan urutan, berdasar sudut pandang Jess yang sekarang, Jess yang bertemu dengan Victor adalah Jess kedua, dan Victor adalah Victor ketiga. Sesaat setelah Jess kedua pergi, Jess menemui Victor dan berjanji akan menyelamatkannya. Setelah itu, Jess masuk ke kamar di mana Jess yang lain membunuh Downey, lalu menggunakan darahnya untuk menulis pesan di kaca pergi ke ruang teater, dan tak lupa membuang jasad Downey ke laut agar tidak ditemukan yang lainnya. Hal ini seolah menunjukkan bahwa pengulangan kejadian yang dialami Jess adalah berdasar urutan yang paling belakang. Dari yang sebelumnya menemukan tulisan darah, kemudian menemukan tulisan darah yang baru ditulis, sampai dirinya sendirilah yang menulis tulisan tersebut. Setelah semua yang dialaminya, Jess akhirnya mengerti kenapa dirinya meminta dirinya sendiri membunuh semua orang untuk bisa pulang ke rumah. Karena itu, Jess memutuskan akan melakukan hal yang sama, yaitu membunuh semua teman-temannya, termasuk dirinya sendiri demi memutus lingkaran waktu. Jess lalu pergi ke restoran, meminta Downey dan Sally pergi ke ruang teater. Setelah itu, Jess mengambil senjata, menggunakan pakaian psikopat, serta menutupi wajahnya dengan topeng untuk membunuh Downey dan Sally di ruang teater. Saat berjalan di lorong, Jess bertemu dengan Greg, yang langsung mengenali Jess dari sandal yang dipakainya. Take it easy. Okay. Jess tanpa ragu menembak Greg hingga membuatnya terjatuh di ruang teater. Because this is not me. No, 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 no! Sebelum meninggal, Greg sempat memberitahu Sally dan Downey pelakunya adalah Jess. Sebelum akhirnya Jess membunuh Downey dan Sally di ruang teater tersebut. Dan setelahnya, Jess mengejar dirinya yang melarikan diri dan berusaha membunuhnya di geladak. Namun seperti yang kita tahu, Jess gagal membunuh dirinya yang menceburkan diri ke laut gara-gara menghindari serangannya. Tanpa disangka, Jess yang kecebur ke laut itu ternyata berhasil selamat sampai ke pinggir pantai, yang mana kejadian ini pernah dia mimpikan sebelumnya. Untuk sesaat, Jess merasa dirinya berhasil lepas dari lingkaran waktu. Namun pikirannya kembali kacau begitu mendapati dirinya yang lain berada di dalam rumah, yang artinya Jess masih berada di dalam siklus lingkaran waktu yang belum selesai. Lalu dari balik jendela, Jess melihat anaknya sedang menggambar. Namun tanpa sengaja, anak itu melihat sosoknya yang membuatnya terkejut lalu menumpahkan cat air. Hal itu membuat dirinya yang lain menjadi marah lalu menamparnya. Nah, kejadian itu benar-benar membuat Jess menyesal setelah menyadari dirinya adalah seorang ibu yang buruk. Merasa kesal melihatnya, Jess pergi ke gudang mengambil palu godam kemudian membunuh dirinya sendiri, yang tanpa ia sadari disaksikan Tommy dari balik pintu. Jess lantas memeluk anak tersebut lalu berkata bahwa Tommy baru saja bermimpi buruk dan mimpi buruk seringkali membuatnya berhalusinasi. Jess kemudian mengambil kalung di leher Jess dan mengenakan di lehernya. Setelah itu, Jess membungkus jasad itu lalu memasukkannya ke bagasi mobil berniat membuangnya di suatu tempat. Mommy won't lose her temper anymore. Usai berkemas, Jess membuat Tommy pergi dari rumah sambil berjanji akan menjadi ibu yang baik untuknya. Mommy's nice. Tiba-tiba, seekor burung menabrak kaca mobilnya. Jess berhenti sejenak untuk membuang jasad burung itu ke bibir pantai. Tapi di sana terdapat banyak sekali bangkai burung seolah ada yang pernah melakukannya sebelumnya. Merasa ada yang gak beres, Jess buru-buru kembali ke dalam mobil. Namun sangat disayangkan karena Jess kurang konsentrasi, mobilnya terguling setelah menghantam sebuah truk. Kecelakaan itu menewaskan Tommy dan membuat jasad Jess di dalam bagasi terlempar keluar. Namun anehnya, Jess sama sekali tidak terluka sambil meratapi kematian putranya di pinggir jalan. Are you alright? Sesaat kemudian, seorang supir taksi menawarkan tumpangan, seakan tidak peduli bahwa Jess ini baru saja kehilangan seorang putra. Tanpa pikir panjang, Jess mengiyakan lalu meminta supir itu mengantarnya ke dermaga. You will come back, won't you? I'll leave the meter running.
Setibanya di sana, supir taksi itu bertanya apakah Jess akan kembali. Jika iya, maka dia akan membiarkan argonya tetap menyala. Yes, I promise. Dan Jess pun berjanji akan kembali. Greg talks about you enough. Masuk dermaga, Jess bertemu dengan Victor yang langsung menyapanya. Ketika Victor menanyakan di mana anaknya, Jess malah terlihat bingung lalu berkata anaknya di sekolah. Saat bertemu dengan Greg, Jess langsung memeluknya sambil mengucapkan permintaan maaf. Dan akhirnya satu siklus lingkaran waktu pun kembali dimulai. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita tutup videonya, kita akan mencoba menganalisa apa yang terjadi pada Jess berdasar alur cerita film tersebut. Sepanjang film, ada 3 versi Jess yang muncul bersamaan di kapal tersebut. Yang pertama adalah Jess utama. Jess yang baru saja tiba di pelabuhan, bingung dan mencoba memahami apa yang terjadi. Yang sebenarnya, Jess ini bukanlah yang pertama. Lalu Jess kedua yang mencoba menyelamatkan semua orang untuk memutus lingkaran waktu. Dan yang ketiga adalah Jess bertopeng yang berubah pikiran. Jika Jess membunuh semua orang, maka lingkaran waktu ini akan berakhir. Sebelum akhirnya Jess kembali mengulang apa yang terjadi padanya. Jess ini digambarkan sebagai sosok Sisyphus, anak dari Aeolus yang dihukum para dewa gara-gara menipu kematian. Untuk mendorong batu besar ke atas bukit hanya untuk melihat batu itu berguling turun lagi. Dan dia harus melakukannya selamanya. Terjadinya lingkaran waktu ini berawal dari kejadian kecelakaan di akhir film, di mana kejadian tersebut sebenarnya merupakan kejadian nyata di mana Jess dan Tommy meninggal. Dan sesaat setelahnya, datanglah supir taksi menawarinya tumpangan. Namun supir itu sama sekali tidak menunjukkan reaksi terkejut meski terjadi kecelakaan di depannya. Karena supir taksi itu sebenarnya merupakan perwujudan dari penyeberang arwah, atau setidaknya bisa dipercaya sebagai personifikasi dari kematian. Jess yang saat itu benar-benar putus asa dan merasa bersalah atas kematian putranya minta diantar ke dermaga karena berniat akan kembali ke kapal untuk mengubah takdir. Sampai di dermaga, supir itu bertanya apakah Jess akan kembali. Jika iya, dia tetap akan membiarkan argonya menyala. Jess pun berjanji bahwa dia akan kembali. Nah, disinilah janji itu dilanggar. Jess sebenarnya tidak berniat kembali, melainkan ingin pergi ke kapal mengulangi masa lalu demi mengubah keadaan untuk menyelamatkan putranya. Dan rasa bersalahnya pada Tommy itulah yang pada akhirnya menjadi bahan bakar lingkaran waktu ini. Setiap kali Jess naik ke kapal Aeolus, Jess berharap bisa mengubah keadaan, yaitu jika dia berhasil membunuh semua orang, maka lingkaran waktu ini akan berakhir. Padahal tindakannya itulah yang justru memastikan loop tersebut terus berjalan. Semakin dia melawan takdir, maka lingkaran waktu itu semakin kuat mengikatnya. Lantas, apa yang membuat sikap Jess berubah seolah-olah dia sedikit lupa dengan trauma kecelakaan yang baru saja terjadi? Dan kenapa supir taksi itu malah membiarkannya pergi? Hal ini sebenarnya menggambarkan penolakan. Jess memilih untuk melupakan kenyataan bahwa dia dan anaknya sudah mati, sehingga dia bisa terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sementara, supir taksi itu sengaja membiarkannya pergi karena kehendak bebas dan hukuman. Dia mengetahui Jess berusaha melawan takdir dengan memperbaiki masa lalu. Karena itu, supir taksi itu memberinya kesempatan untuk pergi yang justru membuatnya jatuh ke dalam siksaan Sisyphus di kapal Aeolus. Singkatnya, film ini adalah kisah tentang seseorang yang tidak bisa merelakan kematian dan mencoba melawan takdir, namun justru berakhir dalam siksaan yang tiada akhir. Dalam mitologi Yunani kuno, sosok sopir taksi ini juga digambarkan sebagai penyeberang arwah bernama Charon yang bertugas mengantar orang mati ke dunia orang mati. Supir itu tetap menunggu di dermaga dengan argo tetap menyala, menunggu momen di mana Jess akan menyerah dan menerima kematiannya. Namun poin paling menarik dan terpenting dari film ini, Jess sebenarnya sudah meninggal sejak awal film. Seluruh kejadian di kapal bukan tentang bertahan hidup dari pembunuh, melainkan hukuman bagi jiwa yang tidak mampu melepaskan rasa bersalah. Sopir taksi itu adalah satu-satunya karakter nyata di luar lingkaran waktu yang bertugas menjemput arwah, namun pada akhirnya hanya menjadi saksi dari keras kepalanya seorang ibu yang terjebak dalam penyesalan. Sementara kapal Aeolus itu sendiri bukanlah kapal nyata yang berlayar di tengah laut, melainkan manifestasi dari rasa bersalah Jess. Kapal itu muncul entah dari mana setelah badai. Di dalamnya berisi lingkaran waktu di mana hukum fisika tidak berlaku.
yang menunjukkan bahwa kapal tersebut hanyalah pintu gerbang yang diciptakan Jess di alam bawah sadarnya sendiri. Seandainya nantinya Jess benar-benar bisa menerima kematian anaknya, maka Jess tidak akan pergi lagi ke kapal tersebut dan kembali ke taksi untuk pergi bersama kematian menuju dunia orang mati. Jadi itulah film Triangle. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.